Halo, kembali lagi bersama gua di Chill with Brian Jonathan. Dan seperti biasa, gua akan menemani kamu sebelum kamu tidur dengan bedtime story dari gua. Dan basically ini yapping. Atau bisa jadi untuk kamu yang lagi nyantai, yang lagi chill, ngopi gitu. Ya silakan enjoy podcast satu ini gitu. Gue tuh bakal ada terus setiap minggu. Minimal seminggu sekali dah. Itu udah paling minimal. Bisa aja kayak 2, 3, 4 kali seminggu kalau gue rajin gitu. Tapi mungkin kamu juga datang ke sini karena udah sempat lihat video pendek dari gue. Karena gue udah mulai upload video pendek di sosial media manapun yang kamu lihat gitu loh. Nah, entah di Instagram, TikTok, atau di YouTube Shorts gitu. Gue gak tahu datang dari mana ya. Welcome. Enjoy the show dan gua tuh seperti biasa bakal yapping di podcast satu ini sebenarnya. Nah, soal episode kali ini gua tuh sebenarnya lebih ke mau berbagi pengalaman. Ada beberapa pengalaman di sini. Tapi basically ini pengalaman semua hal yang serupa gitu. Ini terjadi dalam beberapa tahun ini. Tapi ya gua agak lelah dan kayaknya tiap tahun sama. Gak sama-sama amat. Karena gue banyak belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Tapi dari sana gue juga udah tahu, oke, kedepannya gue gak boleh ngelakuin ini, kedepannya gue harus ngelakuin ini. Lebih ke itu. Karena ini masalah cukup kompleks. Tapi gak sekompleks perumahan sih. Karena ya memang bukan kompleks perumahan. Tapi ya kompleks karena complicated. Ya, udah keluar dad jokes-nya. Mohon maaf. Tapi ya lebih kurang seperti itu. Jadi masalahnya di sini itu bukan lebih ke masalah kerjaan. Tapi masalah relationship, percintaan, love shit gitu loh. Nah jadi masalah percintaan ini memang agak kompleks masalahnya. Tidak ada yang pernah mengajari lu ilmu eksak dari hal ini gitu loh. Karena yang namanya ini dia bukan science, bukan ilmu pengetahuan. Malah menurut gua soal relationship ini jatuhnya lebih ke art, kesenian. Karena seni itu tidak ada aturan. Ada aturan iya, tapi selebihnya ya gimana elu gitu loh. Pinter-pinter elu gitu loh. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Pinter-pinternya gimana orangnya lah yang menjalankan hubungan gitu. Nah, tapi kasus di gua itu adalah sebelum gue melanjutkan ke kasus, catatan di sini, gue tuh udah belum pacaran udah berapa lama gitu loh. Nah, tapi bukan berarti gue gak laku. Emang gue jualan. Mohon maaf, gue bukan jualan barang. Ini bukan barang ini. Bukan barang yang sembarang gitu loh. Nah, jadi sebenarnya lebih ke gua ngeles aja nyari alasan untuk kayak kayak gue lagi sibuk deh, padahal ya memang gua aja yang kadang ngerasa kayak gak siap gitu loh. Tapi alibinya adalah dengan gua sibuk, gua lagi pengen itulah, pengen inilah, pengen itu gitu. Tapi ya sebenarnya lebih ke lagi males aja gitu. Nah, kenapa akhirnya jadi seperti ini? Karena ya memang semakin lu coba itu ini, semakin lu tahu, semakin lu kayak, kayaknya jangan deh gitu loh. Beda ketika kayak dulu gitu. Mungkin teman-teman di sini yang masih usia remaja ya, go ahead, try everything. Tapi ketika lu udah masuk usia 20-an, udah mau kepala 3 gitu ya, lu tuh bakal mikir, hati-hati ini sebelum mengambil tindakan ini karena ada resiko gitu. Tapi kalau yang masih 10 tahun, bukan 10 tahun ya, remaja lah, katakan kayak 15 tahun up gitu, masih zaman-zaman kuliah, ya take the risk, coba semuanya gitu loh. Kalau kamu penasaran coba aja gitu. Nah, tapi kalau gua lebih ke sebelum gua jatuh lebih dalam, mending gue menghindar. Makanya kenapa gue gak pacaran? Bukan masalah laku atau gak laku. Memang ini dalam satu sisi ya, gue pribadi, gue personally, bisa dibilang gue terlalu banyak pertimbangan. Ya, kayak gue mengambil tindakan, keputusan ketika berbisnis gitu.
Itu juga terlalu banyak pertimbangan sebenarnya. Tapi ya balik lagi ini beda orang beda gaya lah gitu. Mungkin beda orang beda kondisi. Nah, tapi kalau kondisi gue FYI aja, sebelum gue mengambil satu keputusan, pertimbangan gue super banyak. Jadi kenapa gue gak pacaran? Bukan karena gak mau. Lebih ke bisa aja kalau mau, tapi lebih ke liatnya ketika gue udah melihat, gue udah mempertimbangkan plus minnya, gue kayak mending jangan deh, mending ini skip dulu deh, mending nanti deh gitu loh, lebih ke sana gitu. Nah jadi itu disclaimer dulu, bukan nggak laku nih, ini bukan barang nih soalnya. Jadi bukan masalah laku atau nggak laku, ya emang gue jualan gitu. Ya itulah kalau jadi teman-teman yang masih single yang suka dibilang orang gitu ya, oh gak laku lu gitu. Bilang aja, emang gue jualan. Emang barang ini. Bukan sembarang barang ini soalnya. Gak dijual gitu. Jago banget ngelesnya. Tapi ya itu basically. Nah, dan kondisi lainnya adalah gue tuh lagi berusaha untuk mencari pasangan hidup. Terus terang aja. Tapi bukan yang kayak ngebet banget gitu loh, kayak besok pengen nikah, nggak juga gitu loh, lebih ketakut aja gitu, terlalu cepat nikah juga bahaya. Gue mau enjoy life gitu, dan gue berharap teman-teman di sini juga nggak semuanya lah bisa, bukan bisa, nggak semuanya terburu-buru gitu loh, karena gue masih percaya dalam satu hal ini, good things takes time. Ya, grammarnya ngaco. Good thing takes time. Good things take time. Ya, istilahnya itu. Jadi, remember this advice. Good things take time. Jadi, hal-hal baik itu butuh waktu. Butuh kesabaran. Nggak instan. Jadi, gak apa-apa kalau memang masih single, masih lihat-lihat gitu. Masih enjoy life. Gak apa-apa banget. Nah, kalau ada yang bilang, oh telat nikah nanti, keburu telat, keburu gak laku. Ya balik lagi ke tadi gue bilang, emang barang, emang gue jualan, emang ini barang gitu loh. Nah, bukan sembarang barang nih, mohon maaf. Bukan sembarang barang, bilang aja itu ke tante-tante yang nyinyirin lu. Kalau lu gak nikah-nikah gitu loh. Itu biasa tante-tante, atau ada aja teman-teman toksik yang ngemengnya kayak gitu. Nah, kalau biasa menemukan orang seperti ini, sebaiknya menghindar. Gue tahu betapa pengennya nonjok mereka, tapi sabar, chill. Prinsip hidup gue adalah chill. Balik lagi, judul podcast ini aja, Chill with Brian Jonathan. Jadi, salah satu sifat dari chill itu adalah kesabaran. Nah, jadi itu adalah bagian dari chill, sans gitu loh. Nah, jadi santai aja, dibawa santai. Jangan marah dulu. Gue tahu betapa pengennya lu nonjok tante-tante gitu ya, atau om-om yang cerewet itu kadang ada aja gitu. Walaupun kebanyakan om-om itu lebih ke ya you know what you're doing gitu. Kalau tante-tante itu merasa paling tahu, biasanya seperti itu. Tapi ada aja teman-teman yang juga kayak merasa paling tahu, merasa paling hebat. Ya begitulah realita. Tapi prinsipnya di sini Chill with Brian Jonathan seperti judulnya chill, sabar, sans gitu. Nah, jadi kalau menemukan orang-orang seperti ini ya bilang aja, emang gue jualan gitu loh. Nah, kalau mau ngerosting terbaik ini, nah masalah pernikahan juga adalah itu kan tidak ada yang tahu kapan terjadi gitu ya. Dan seperti masa lahir, pernikahan, dan kematian, ini 3 kejadian yang penting dalam hidup. Lahir, nikah, mati. Nah, ini 3 event terbesar dalam kehidupan. 3 event ini tidak ada yang bisa prediksi. Ini kendali Tuhan. Kita prediksi itu pun berdasarkan peluang dan kemungkinan. Tapi balik lagi, peluang dan kemungkinan, tapi kan ujung-ujungnya yang menentukan Tuhan, gitu ya. Tuhan berkehendak, istilahnya seperti itu. Jadi, gue suka ngerosting orang yang bilang kapan nikah. Ya, balik lagi kepada 3 hal ini. Kejadian dalam hidup 3 ini khususnya, kejadian besar dalam hidup ini, tidak ada yang tahu. Jadi, simpelnya bilang aja, gue gak tahu. Ya nanya balik aja. Kalau ditanya kapan nikah, bilang aja, oh, kalau tante kapan mati?
kapan mati. Nah, jadi bilang nggak tahu, nggak sopan. Ya bilangin ke dia, ya itu justru nggak tahu dan lu nggak sopan kalau lu nanya pertanyaan itu. Nah, kalau ditanya kapan nikah, jawab aja itu. Kapan mati? Kalau dia marah, ya suruh dia ngaca. Ya ngaca, jangan marah dong. Itu loh. Oke, balik lagi kepada tadi di awal. Nah, gua juga bukan yang lagi mengejar untuk nikah kayak besok langsung nikah. Walaupun ada beberapa teman-teman gua udah nikah, udah ah, ada beberapa teman-teman yang udah nikah dan bahkan udah punya anak. Ya udah gitu loh. Paling jadi om keren nih satu ini gitu loh. Om yang sans gitu, om yang keren, om ganteng. Itu kuncinya gitu loh. Nah, jadi gue gak dikejar, tapi gue juga berharap teman-teman tidak terlalu dikejar juga. Semoga orang tuanya juga sans gitu ya. Karena yang namanya lu nanti nikah, itu butuh, gimana ya, butuh waktu untuk lu lihat apakah ini orang tepat. Lu mau sama orang ini selamanya gitu. Itu kan bukan masalah kayak, oh gue pacaran, have fun gitu. Udah mau nikah sama ini orang. Ya tapi kan lu harus periksa dulu. Untuk ini, itu. Lu bisa mentoleransi itu, ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih remaja atau yang masih kuliah, ini terlalu, kuliah S1 ya, masih terlalu kayak serius gitu loh. Mungkin ada beberapa yang bahkan bilang, ya gue pengen have fun aja, terserah dong, gue mau pacaran tapi ya tujuannya karena gak ada tujuan, pengen have fun aja. Ya udah, itu urusan kalian. Tapi dalam hal ini gue ngomongnya udah lebih ke, ya gue tujuannya udah pengen ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Jadi konteks gue di sini seperti itu. Itu dulu. Untuk menjelaskan konteks saja gue butuh waktu yang lumayan lama, ada berapa menit ini. Nah, tapi dari sana gue juga berpikir kayak kadang gue akan berusaha nih, gue suka mencari nasihat dari teman-teman gue dari media sosial gitu. Ya namanya usaha ya, namanya usaha. Jadi pasti kita mencari nasihat dari orang yang berpengalaman. Tapi pun orang berpengalaman belum tentu nasihatnya cocok sama elu. Kenapa begitu? Pengalaman hidup orang juga berbeda sama elu. Apalagi lu yang banyak dengerin nasihat dari konten kreator di luar sana. Ya ini konten kreator, tapi gue dalam hal ini gue bukan bernasehat. Gue hanya memberikan perspektif. Karena gue tidak nyuruh lu untuk melakukan itu ini. Take my words as a grain of salt. Jadi kayak ya sudah, sekedar untuk kamu tahu, oke. Gitu. Jadi nanti gue pengen ini, gue pengen itu. Yang gue suka ngomong ketika gue di live TikTok dulu, gue kebetulan dulu suka live di TikTok, tapi gue udah males gitu ya. Karena niatnya lu berbagi ilmu yang ada dihujat orang. Biasalah, kalau di TikTok gue sebenarnya agak capek gitu loh, karena audiensnya memang begitu. Agak ngerosting ini. Tapi ya itu kenyataannya, ya memang begitu audiensnya. Tapi ya sudah, bukan berarti tidak ada audiens yang respectful. Masih banyak. Tapi ya kadang males aja. Jadi gue udah jarang. Nah, kalau dulu ketika gue di live TikTok, gue suka ngomongnya gini. Apapun yang gue omongin, pelajari lagi, research lagi, anggap aja apapun yang gue bagikan di sini, itu gerbang untuk kamu tahu tentang hal atau topik ini dengan lebih lanjut. Kayak nih, gue kasih lu pintu. Lu pergi ke pintu itu, lu buka pintu itu, lu lihat sendiri. Jadi peran gue lebih seperti itu. Tidak memberikan nasihat dan ilmu, enggak. Tapi lebih ke, nih, gue nunjukin, lu nanti lewat sini, lu coba lihat, oke atau enggak, ya itu terserah lu mau lanjut atau enggak. Kalau lu kurang oke, ya mundur, cari pintu yang lain. Kalau gue seperti itu. Nah, yang gue capek adalah ketika gue melihat media sosial, atau lihat dari teman-teman yang lain yang memberikan nasihat tentang percintaan itu, gak cocok aja sama gue ternyata. Sayangnya seperti itu. Yang gue pengen highlight di sini bukan soal teman-teman gue yang ngasih nasihat lah. Kalau teman-teman gue, kenapa gue lebih mendengar teman-teman gue atau orang-orang terdekat gue soal nasihat tentang relationship ini? Karena mereka akan lebih relate dengan kondisi hidup gue. Itu satu. Dua, ya gue akan dekat sama mereka. Lebih kurang kondisi hidup kami bakal sama. Lebih kurang.
Kenapa gua gak pernah mau dengerin nasihat dari konten kreator atau influencer? Karena kondisi hidup mereka sama gua beda jauh. Mereka ya tidak ingin roasting sih, tapi lebih ke ya mereka lagi hidup di dunia sendiri sih, nggak kayak gua. Kalau gua hidup di dunia milik kita bersama, anjay. Nah, kalau mereka kan hidup di dunia sendiri, jadi pasti dari perspektif mereka kayak dunia ini berpusat pada mereka. Biasanya kan seperti itu, ya. Tidak ingin roasting tapi roasting juga sih. Ya, gak apa-apa lah. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi, yang mereka bagikan itu lebih ke pengalaman hidup mereka yang kebanyakan orang juga gak relate. Itu satu. Kedua, yang mereka bagikan tidak tertutup kemungkinan cenderung menjatuhkan pihak lain. Contoh, gak jarang gue menemukan kayak konten kreator gitu ya. I'm guilty of this, karena gue dulunya juga sedikit berbagi tentang hal ini. Contoh hal simple ini, yaitu gue pernah ngomong ya soal ini, tapi itu pun banyak yang setuju gak setuju gitu. Soal sesimpel hal ini, ketika first date, siapa yang bayar? Cowok atau split bill, atau bahkan ada cewek yang mau bayar? Nah, ada yang berpendapat kalau sebaiknya split bill, karena kan baru kenal gitu, lu kan belum tahu orangnya kayak gimana gitu loh. Dan split bill kenapa? Karena kita setara. Kan katanya wanita dan pria setara nih, gitu kan, penyetaraan gender. Ya sudah 50-50 split bill, atau enggak ya bayar sesuai makanan minuman yang gue pesen atau dia pesen. Fair kan? Ya harus fair dong, kalau memang udah menganut feminisme ya seperti itu. Bentar gue dihajar orang nih. Oke, itu satu. Ada pandangan yang menyatakan kalau kenapa bisa cewek bayar? Ada dua kemungkinan di sini. Yang satu, ceweknya ini dominan gitu loh. Independent woman banget pokoknya gitu. Pokoknya gengsinya sangat ada. Gak pengen dianggap gue budak dari pria. Enggak. Gue yang bayarin. Kenapa? Karena gue independen. Ada kemungkinan dua, ya ceweknya yang ngajak sih. Karena ada yang berprinsip bahwa siapa yang ngajak dia yang bayar. Ada juga yang begitu. Nah, kalau gue pribadi, gue pernah mengatakan gitu loh. Sebaiknya pria yang bayar. Gue juga sering yang bayar. Gue yang sering traktir orang. Bahkan keseringan traktir orang. Tenang, buat kamu temen-temen gue yang tahu gue sering traktir orang, lu mau tagih gue silahkan. Ntar kita makan-makan enak, ya, gue traktir. Aduh, tagihan kartu kredit gue bengkak nih bentar lagi. Ya, tapi begitu kira-kira. Kalau gue sebisa mungkin gue traktir. Kenapa? Gue menghargai, karena gue masih di pikiran gue adalah ya gue provide dan gue melindungi. Dan kebanyakan kondisinya adalah gue yang ngajak ceweknya gitu. Jadi ya karena gue yang ngajak, ya gue yang tanggung jawab. Kasar katanya seperti itu. Kalau gue begitu, kalau gue. Nah, soal ini aja perdebatannya panjang lebar kali tinggi di dunia media sosial, di dunia perkonten kreatoran. Debat, banyak yang debat. Belum lagi komentar-komentar yang penuh hujatan. Seperti biasa di TikTok. Biasa gitu. Kalau menurut gua, dari pandangan gua yang gua lihat, nih bisa aja silakan kamu bantah gitu. Kalau kamu merasa ini nggak benar, silakan bantah gua, kasih gua bukti aja. Tapi sejauh ini sih yang ada gua dihujat. Gua bilang ini salah, gua bilang itu salah, gitu. Nah, jadi soal itu aja dipermasalahkan. Siapa yang bayar dulu? Makanya dari sana, gue lelah untuk mengikuti pendapat dari konten kreator yang di luar sana. Karena ya yang mereka kasih tahu juga kan belum tentu benar gitu loh. Itu berdasarkan pendapat mayoritas orang dan pendapat mereka pribadi gitu loh. Yang paling benar sekarang adalah
Gua mengambil dari dua sumber. Oke. Nah, pertama adalah based on science. Balik lagi, memang gue sempat mengatakan kalau masalah percintaan ini seni, art. It's not science. Oke? Tapi, seseni-seninya percintaan atau hubungan, atau relationship sama orang lain, tetap ada sainsnya. Kenapa? Terukur. Sains itu apa? Dia pasti ada data yang diuji. Teori yang diuji, itu baru bisa dikatakan ya valid. Oke? Teori yang diuji ternyata benar, itu valid. Valid, ya. Itu baru definisi valid. Yang gue ambil itu adalah, kadang gue suka ada lihat, kayak konten kreator gitu, yang kebetulan memang peneliti, atau psikolog, atau ya memang konselor gitu loh. Nah, gue jauh lebih percaya sama omongan mereka. Kenapa? Mereka punya ilmunya. Ilmu mereka jauh lebih tinggi daripada ilmu gue. Gua mah apalah sarjana psikologi doang gitu loh. Tapi mereka memang peneliti, memang psikolog, memang konselor yang menghadapi banyak orang yang punya masalah terkait hal ini. Ya gue lebih percaya sama mereka dong. Jelas. Kenapa? Valid. Yang mereka arahkan teruji gitu loh. Gue lebih cenderung percaya sama itu. Ada kok, banyak kok konten kreator yang memang peneliti, yang memang ahlinya profesional, yang memang praktisi gitu, psikolog misalnya, atau konselor. Mereka punya data, percayalah sama mereka. Nah gitu-gitu pun, dulu pernah gue ngomong ini di TikTok kalau gak salah. Ya, kalau gue jauh lebih percaya kata peneliti, kata science, dibanding kata orang random yang ngasih gua nasihat soal percintaan. Dihujat juga. Lu tahu dibilang apa? Dibilangnya, science kan belum tentu benar. Science gak bener nih. Yang dikatakan ini gak bener. Karena gak terjadi di hidup gua. Yang gua alamin gak seperti itu. Nah, ada lagi yang bilang, ya gue lebih percaya kata inilah. Karena kan pengalaman hidup yang dia ngomong. Gue geleng-geleng kepala sih ketika gue mendengar itu. Kayak gue dalam hati bilang, hello. Yang dipakai peneliti itu pengalaman hidup orang juga. Ya. Itu penelitian, itu kumpulan dari sampel yang jumlahnya ratusan ribuan, bahkan kalau hebat ya puluhan ribu, ratusan ribu, itu udah hebat kali gitu loh. Yang dikumpulin, ini pengalaman hidup orang semua yang dikumpulin, diolah datanya, dan dicari paling banyak di mana, peluang terjadi paling tinggi di mana gitu loh. Itu baru akhirnya dijadikan penelitian. Untuk satu hipotesa ini yang menjadi final, teruji, itu juga selain diuji, diolah datanya dan di lain sebagai apa itu ini, dijadikan jurnal, itu untuk mau jadi jurnal aja, harus direview banyak peneliti lainnya. And you say kalau itu salah. How? Itu gue kesel gitu loh. Itu jujur kesel, ingin berkata kasar, tapi balik lagi, kembali kepada prinsip chill with Brian Jonathan. Chill, sans aja gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini, gue tuh mau ngomong, ya, oke, mungkin itu tidak terjadi di lu. Tapi balik lagi, peluang terjadinya yang dikatakan oleh penelitian jauh lebih tinggi dibandingkan peluang terjadinya pengalaman hidup lu atau pengalaman hidup si konten kreator itu yang ngomong berdasarkan pengalaman hidupnya doang gitu, tanpa mempertimbangkan hal lain. Tapi kan itu, ya kita lihat peluang gitu loh. Oke, mungkin itu tidak terjadi di hidup lu. Ya udah, berarti lu deviasi gitu. Itu aja. Tapi ya, semua orang kan punya pengalaman hidupnya unik. Kalau memang tidak terjadi di hidup lu apes, lu tidak mengikuti mayoritas, ya udah, berarti lu unik. Lu unik, ya. Cari aja ahlinya, konsultasi sama psikolog kalau memang itu sangat membebankan. Lebih kurang seperti itu. Nah, jadi
Itu. Kemudian, kenapa gue lebih cenderung mau ngedengerin nasihat dari teman sekitar? Seperti tadi yang gue bilang, kondisi hidup mereka sama gue lebih kurang sama. Lebih kurang sama, di lingkungan yang sama. Jadi mereka bakal lebih relate sama gue. Yang diberikan, nasihat yang diberikan sama mereka juga, lebih kurang kemungkinan besar bakal lebih cocok. Gitu loh. Nah, ini aja gue baru ngomel soal itu, soal masalah mencari nasihat. Nah, tapi itu dulu sih yang gue rasa kayak menjadi keresahan. Kayak kadang capek. Kita terlalu mendapatkan banyak informasi terkait dunia percintaan ini tanpa kita menyadari kayak yang mana yang benar, yang mana yang cocok sama kita. Dan bahkan kita takut duluan gitu. Ketika kita melakukan ini nanti takut dicap red flag. Gimana caranya untuk menjadi green flag. Tapi giliran kita mau menjadi green flag, keburu capek duluan. Karena kita tuh mencari informasi dari orang random. Terlalu banyak orang bilang, cowok green flag kayak gini. Cewek green flag kayak gini, nih. Lu bingung, yang bener mana gitu loh. Tapi kuncinya ini, jadilah orang yang lu rasa lu bisa menghargai orang itu. Sesimpel itu, ya. Jadilah orang yang lu juga bakal mencintai, ya. Lu suka sama siapa? Oke. Orang itu datang dari lingkungan yang gimana? Pelajari itu, udah. Lu juga bakal lu juga bakal pacaran sama orang dari lingkungan yang mana, lebih kurangnya. Pelajari lingkungannya seperti apa. Ketika lu udah tahu kira-kira polanya akan seperti apa, sesuaikan diri lu dengan itu. Catatan tambahan, kalau bisa pun cari lingkungan yang emang lu juga di dalam lingkungan itu. Biar lu gak terlalu kaget ketika lu kayak cari pacar yang beda lingkungan. Kayak holy moly gitu, ternyata begitu gini. Contoh lainnya, bisa lu bilang kayak, kan ada yang bilang, gue pengen mencari, kalau gue Kristen ya, orang suka bilang, kalau orang Kristen tuh suka bilang, gue pengen mencari pasangan yang takut akan Tuhan. Tapi tahu dia nyari pasangannya di mana? Di tempat dugem. Ya lu mikir, emang bakal gitu loh. Bukan berarti di tempat dugem nggak bakal ada orang yang takut akan Tuhan. Ada aja. Tapi peluang lu menemukannya kecil. Kita ngomong peluang ya, bukan berarti tidak ada. Peluang, probabilitas itu kecil. Oke. Probabilitas jauh lebih tinggi lu mau mencari calon pasangan yang takut akan Tuhan ke gereja. Kata gua sih gitu. Mending lu ke gereja nyari cewek. Itu. Jadi kalau memang lu mau kalau memang lu mau mencari pasangan dan lu mau tahu kayak green flagnya mereka itu apa, pelajari lingkungan yang lu mau gitu loh. Pelajari lingkungan dari cewek yang lu mau. Nah, seperti itu. Kalau, gue tegasin lagi, kalau lu mau tahu tentang green flag dari pasangan yang lu mau, pelajari lingkungan di mana pasangan kamu berasal. Itu yang harus kamu fokuskan. Begitulah yapping gue malam ini. Nah, jadi basically gue tuh hanya mau berbagi keresahan. Tapi ya gue juga mau bilang, gue bukan orang yang kayak gue ngebet juga, gue sans. Karena gue percaya akan ada pasangan terbaik buat gue. Satu saat nanti. Dengan catatan gue juga berusaha. Berusaha mengembangkan diri gue. Berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi. Berusaha untuk mencapai cita-cita. Tapi juga berusaha untuk mendekati wanita. Itu kuncinya. Jadi
Ya, soal masalah kayak percintaan ini juga bukan masalah seberapa banyak wanita yang bisa kamu taklukkan, seberapa banyak pria yang bisa kamu taklukkan. Bukan itu, bukan itu. Kalau buat kamu yang pacarannya paling berapa kali, atau bahkan belum pernah pacaran, jangan sedih. Kalau ada yang ngejek kamu nggak ada pengalaman, ya berarti mereka bukan temen lu, itu aja. Karena gue juga pribadi gue menghargai. Ada orang yang memutuskan gak mau pacaran, bukan karena gak laku. Enggak, emang balik lagi seperti yang gue bilang. Emang gue jualan, emang lu barang. Lu tuh bukan sembarang barang gitu loh. Jadi jangan marah kalau dibilang gak laku. Ya marahin balik, emang gue barang, emang gue jualan barang gitu loh. Harus pakai laku atau gak laku. Ya kalau namanya jualan barang ya jelas harus laku dong. Demi omset gitu. Tapi dalam hal ini kan kita bukan ngejar omset, beda gitu. Jadi kita tuh mencari pengalaman, tapi kita juga menghindari resiko-resiko terburuk. Nah, makanya ada yang memutuskan tidak mau pacaran sama sekali, tapi sekali pacaran langsung nikah. Itu orang hoki nih luar biasa. Tapi ya ada yang seperti itu. Ya gak apa-apa. Jangan ngejudge. Ya, beda orang, beda pengalaman hidup. Jadi, menurut gua, balik lagi, ya sudah, siapkan diri kamu aja untuk orang yang lu pengen. Tapi sebelum sampai sana, siapkan dirimu menjadi orang yang kamu sendiri cintai. Love yourself first, sebelum lu love orang lain. Simple. Gitu. Ya kayak lagu gue, Self Love Season. Anjay. Nah begitu dulu yapping dari gua untuk malam ini. Ya, ini ngalor ngidul sih sebenarnya obrolan gua. Tapi ya, kuncinya adalah masalah pacaran itu bukan hanya kayak sekedar aja. Tapi ya, gimana caranya mencari pasangan, satu aja pasangan, pacaran sekali aja kalau bisa. Langsung forever sama orang itu. Itu kuncinya, itu goalnya kan. Bukan lu mengoleksi jumlah mantan kan, enggak kan. Ya kalau lu mengoleksi jumlah mantan harusnya dari awal lu udah gak dengerin podcast ini. Tapi ya kalau tiba-tiba podcast ini mengubah pikiran kamu, ya udah good. Tobat. Tobat. Jangan mainin anak orang lain lagi lu, ya. Ya begitu aja dari gua, cukup dulu. Ya gua bakal yapping lagi soal relationship di episode-episode selanjutnya. Masih banyak nih yang pengen gua yapping. Ya begitu dulu dari gua. See you in the next episode. Bye-bye.